Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia dan kami akan kembali membahas terkait dengan fenomena tawuran. Jadi pertanyaannya apa sih kata warga terkait fenomena tawuran ini? Dan kita ikuti liputan reporter Metro TV, ada Belinda Firda dan juru kamera Mahmud Fauzi dalam segmen Warga Bicara. Pemirsa, fenomena tawuran masih sering terjadi. Biasanya melibatkan anak-anak muda, antar kelompok dan lain sebagainya. Nah, tawuran ini biasanya dilakukan di tempat umum, kemudian pusat perbelanjaan, atau bahkan tidak jarang juga terjadi di sekolah. Nah, kalau kita melihat fenomena tawuran ini, pemirsa, ini cukup merugikan. Ada banyak dampak yang memang dirasakan. Tidak hanya dari masyarakat, namun juga tidak jarang ini melukai antar pelajar ataupun anggota-anggota yang sedang melakukan tawuran ini. Bisa merugikan secara material, bahkan tidak jarang ini juga menimbulkan korban jiwa. Akhir-akhir ini masyarakat atau publik masih disibukkan dengan pemberitaan ditemukan 7 mayat di Kali Bekasi yang diduga mereka adalah anak-anak yang hendak tawuran namun kabur dari kejaran polisi. Nah, saat ini di Jawa Timur juga beberapa hari lalu juga polisi mengamankan ada sekitar 5 anak muda yang hendak melakukan tawuran dan juga diamankan beserta barang bukti berupa senjata tajam. Kita akan bertanya bagaimana pendapat masyarakat terkait masih aktifnya fenomena tawuran ini di lingkungan masyarakat. Kita coba mendekat, ini ada sejumlah masyarakat. Kita coba bertanya bagaimana pendapat mereka. Permisi, Mas, dengan Mas siapa? Rizal. Mas Rizal, fenomena tawuran ini masih sering terjadi. Pendapatnya gimana, Mas? Memang ini hal yang kemudian harus kita selesaikan bersama karena memang peristiwa tawuran ini peristiwa yang tidak hanya baru sekarang tapi juga dari dulu sudah sering kali ada, sehingga memang perlu ada langkah-langkah humanis yang kemudian mampu melakukan pendekatan kepada khususnya Gen Z atau kemudian generasi muda kita agar kemudian dapat meminimalisir bahkan menghilangkan budaya atau kebiasaan tawuran yang sering kali ada sampai dengan hari ini. Oke. Terima kasih Mas Rizal. Pemirsa, kita coba bergeser ke dengan Mbak siapa? Mbak Putri. Mbak Putri, kira-kira apa sih menurut Mbak Putri yang menyebabkan tawuran ini masih cukup masif terjadi di masyarakat? Menurut saya anak-anak itu kan mencari jati diri biasanya. Kalau ikut tawuran itu ingin mencari, aku ini hebat loh bisa tawuran, bisa pukul-pukul. Terus menurut saya juga edukasi dari orang tua sendiri mengenai tawuran itu kan hal-hal yang jelek ya Mbak ya. Jadi orang tua sendiri tuh perlu edukasi gitu. Jadi mungkin mereka dari orang tuanya sendiri atau mungkin dari lingkungannya sendiri tuh kurang untuk mengedukasi hal-hal negatif kayak gitu. Oke, berarti memang diperlukan edukasi dari lingkungan juga orang tua ya. Mas, dengan Mas siapa? Saya Teddy. Mas Teddy, kira-kira siapa sih Mas yang bertanggung jawab dari fenomena tawuran yang ternyata masih sering terjadi? Oke, dari fenomena tawuran saya melihat semua peran dari masyarakat itu harus terlibat ya. Masyarakat, kemudian dari keluarga khususnya, karena bagaimanapun karakter individu itu ditentukan dari bagaimana pola asuh di keluarga, bagaimana pola asuh di lingkungan pendidikan, itu menentukan karakternya. Jadi menurut saya kita harus fokus pada upaya pencegahan, upaya preventif sehingga ini bisa diminimalisir. Karena anak-anak itu kan kadang tidak tahu ya dia berbuat apa, kemudian dampaknya seperti apa. Perlunya edukasi. Sedikit singkat Mas, menurut Mas Teddy apa yang menyebabkan mereka ini anak-anak muda yang masih sering melakukan tawuran? Menurut saya kurangnya pendampingan, karena bagaimanapun dengan adanya pendampingan yang baik maka itu tidak akan terjadi. Jadi pendampingan. Ya, terima kasih. Nah pemirsa, ini pendapat sejumlah masyarakat yang menganggap bahwa memang tawuran ini masih sering terjadi. Salah satunya juga disebabkan ajang pencarian jati diri atau menunjukkan bahwa dirinya kuat ya. Karena memang sebagian mayoritas tawuran ini dilakukan oleh remaja-remaja lelaki. Dan salah satu saran yang memang disampaikan oleh warga ini diperlukan adanya edukasi baik dari lingkungan keluarga, sekolah maupun dari lingkungan sekitar mereka untuk bertumbuh. Karena kalau kita harus mengingat pemirsa bahwa ancaman dari tawuran ini ada hukum yang nanti akan menjerat para pelaku tawuran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Belinda Firda, Mahmud Fauzi, Metro TV. Itu tadi kata warga. Apa kata Mbak Mira, kata psikolog kita? Kalau melihat fenomena yang sudah saat ini terjadi, kayaknya juga harusnya sudah ada hukuman nih. Apakah selama ini memang hukuman atau punishment, social punishment yang ada di masyarakat tuh nggak berjalan Mbak untuk anak-anak yang memang masih melakukan tawuran ini? Karena masyarakat satu di masyarakat kita tuh sekarang semakin berkembang sikap bodo amat. Bukan urusan gue deh gitu kan. Ya udah urusan masing-masing. Karena apa? Juga mungkin mereka takut kalau saya terlibat saya juga dapat ancaman. Saya juga kena batu. Gitu kan, kena batu, kena timpuk begitu ya.
Lalu kedua, nanti urusannya panjang. Oh, oke. Gitu kan, jadi masyarakat kita juga malas repot, satu. Lalu kedua, kalau kita bicara tentang hukuman, agak sulit mungkin karena mereka anak-anak di bawah usia kan, usia hukum gitu, umurnya masih sekitar 16, 17 tahun 17, ya. kelas 1 SMA tuh berapa sih, 15 tahun. Ini kan melihat anak-anak masih di bawah umur, mereka tawuran. Mbak Mira, sebetulnya ini siapa sih yang harus bertanggung jawab? Apakah orang tua kah, lingkungan bermainnya kah, atau sekolah, atau gimana sih Mbak? Harus semua pihak ya sebetulnya ya. Sekolah iya, lingkungan sekitar juga iya, pemerintah setempat juga demikian gitu kan. Tadi banyak sekali ya daerah-daerah yang semakin bermunculan kasus-kasus tawuran yang mengerikan itu gitu kan. Dan pastinya adalah orang tua gitu. Melakukan pengawasan, terlibat pada pengasuhan anak meskipun anak-anaknya sudah usia remaja dan mereka merasakan udah besar, udah bisa ngurus diri sendiri gitu. Karena saya pernah mendapatkan kasus di mana anaknya ini mendapatkan kekerasan di lingkungan sekolah, orang tuanya nggak tahu sama sekali gitu kan. Baru tahu setelah harus dilarikan ke rumah sakit dan didapati sekujur tubuhnya sudah biru-biru. Luka-luka begitu ya. Oke, terakhir singkat saja Mbak Mira, apa kemudian dampak terburuknya ketika memang masyarakat atau pelajar di Indonesia ini terus dalam tanda kutip melanggengkan tawuran ini sebagai salah satu aktivitas yang mungkin bagi mereka disebut sebagai upaya mencari jati diri tadi? Tentunya kita semakin sulit mencapai generasi emas ya, gitu kan? Karena memang kita bersibuk dengan kegiatan yang mengandung unsur kekerasan ataupun agresivitas, gitu kan? Jadi pencapaian prestasi-prestasi juga semakin minim, gitu. Kasihan bagi para pelaku ataupun korban, masa depannya adalah cenderung suram. Baik, kalau begitu. Karena kalau ada tawuran tadi kalau kita lihat dari liputan Belinda juga, masa belajar mereka terganggu, kemudian mereka harus recovery lagi untuk fisiknya, itulah dampak-dampaknya juga ya, Mbak. Betul sekali. Baik, terima kasih psikolog anak Mbak Mira telah bergabung bersama kami. Semoga ini juga bisa menjadi peringatan juga bagi semua fungsi sosial, baik dari keluarga, lingkungan terdekat, sekolah, untuk bisa menjaga adik-adik kita, anak-anak kita dari yang namanya bahaya tawuran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.